Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi tentang model manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan istilah yang sangat dekat dengan teori ekonomi atau bisnis atau manajemen bisnis. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, manajemen strategi sudah mulai banyak dan biasa diaplikasikan pada sektor-sektor publik. Sektor publik menginginkan keberhasilan yang dicapai dalam organisasi bisnis berupa efektivitas dan efisien dapat terwujud pada organisasi publik atau pemerintahan. Manajemen strategi dibagi atas dua kegiatan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan strategis dan pelaksanaan strategis. Perencanaan strategis berhubungan dengan visi dan misi organisasi, proyeksi, pedoman, dan taktik-taktik yang menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan strategis lebih berhubungan dengan analisis terhadap internal organisasi, yaitu analisis terhadap bentuk organisasi, apa tujuan organisasi, kekuatan dan kelemahannya, peluang dan tantangan yang dihadapi, serta analisis terhadap pasar atau masyarakat dari organisasi tersebut. Berikut terdapat beberapa karakteristik dari manajemen strategi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis atau renstra yang dijabarkan kemudian menjadi perencanaan operasional yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program-program kerja. Yang kedua, rencana strategis berorientasi pada jangkauan masa depan atau jangka panjang, serta rencana operasionalnya ditetapkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek. Yang ketiga, visi misi pemilihan strategi yang menghasilkan strategi utama dan tujuan organisasi atau tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan renstra. Namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan manajemen puncak, secara tertulis semua acuan tersebut terdapat di dalamnya. Yang keempat, renstra dijabarkan menjadi rencana operasional yang antara lain berisi program-program operasional. Yang kelima, penetapan renstra dan rencana operasional harus melibatkan manajemen puncak atau pimpinan, karena sifatnya mendasar dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi. Yang keenam, pengimplementasian strategi dalam program-program untuk mencapai sasarannya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang mencakup keorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan kontrol. Beberapa macam model manajemen strategis. Yang pertama adalah model perencanaan strategi berbasis skenario perencanaan. Yang kedua, model perencanaan strategi berbasis penyelarasan visi, misi, dan sasaran organisasi. Kemudian yang ketiga, model perencanaan strategi berbasis permasalahan atau tantangan utama organisasi. Yang keempat, model perencanaan strategi berbasis faktor kunci keberhasilan atau key success factor. Yang kelima, model perencanaan strategi berbasis tupoksi, umumnya digunakan oleh pemerintahan. Dan masih banyak lagi model-model lain yang bisa dikembangkan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan salah satu model manajemen strategi, yaitu model perencanaan strategi berbasis faktor kunci keberhasilan atau key success factor. Bagaimana alurnya? Berikut adalah bagannya. Yang pertama adalah menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi mempunyai visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan berjalan acak atau kurang jelas, serta mudah berubah dan diombang-ambing oleh situasi eksternal. Perubahan yang tidak mempunyai visi, misi, dan tujuan seringkali bertindak spontanitas dan kurang sistematis, seperti yang dilakukan
Sebagai contoh, pedagang kecil hanya untuk memperoleh sesuap nasi. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi pada suatu organisasi bisnis atau perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut boleh dikatakan skala menengah atau atas. Berikutnya adalah menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Hal ini perlu kita lakukan untuk memahami bagaimana lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh kepada organisasi atau perusahaan. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal berada di luar perusahaan atau organisasi, sementara lingkungan internal berada di dalam organisasi. Lingkungan eksternal memiliki dua variabel, yaitu peluang dan ancaman. Terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan tugas dan lingkungan ilmiah. Kemudian lingkungan internal memiliki dua variabel, yaitu kekuatan dan kelemahan, mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan SDM. Lalu kita berpindah kepada bagian analisis SWOT. Pendekatan ini mencoba menyimbangkan kekuatan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi. Analisis SWOT sendiri kita kenal dengan S sebagai strength atau kekuatan, di mana suatu kondisi di mana perusahaan mampu melakukan semua tugasnya secara sangat baik. Kemudian ada weakness atau kelemahan, yaitu kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena sarana prasarananya kurang mencukupi. Lalu kemudian ada opportunity atau peluang, yaitu suatu potensi yang menguntungkan yang dapat diraih oleh organisasi yang belum dikuasai oleh pihak pesaing atau kompetitor dan masih belum tersentuh oleh pihak manapun. Dan threat atau ancaman adalah keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang disebabkan oleh kinerja pihak pesaing yang jika dibiarkan maka perusahaan akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Lalu kemudian pada bagian ini, dari visi misi, kemudian analisis lingkungan yang kita baca dan juga analisis SWOT-nya, perusahaan harus menentukan apa sih kunci keberhasilan atau key success factor dari organisasi tersebut. Di mana key success factor ini akan berjalan searah dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Lalu kemudian menentukan sasaran dari keberhasilan ini arahnya kemana. Dan kita melangkah kepada langkah berikutnya, yaitu penentuan atau pelaksanaan strategis. Pelaksanaan strategis ini muncul setelah kita melakukan keseluruhan analisa yang lengkap. Adapun strategi yang kita buat sebaiknya dituangkan dalam bentuk kebijakan di sebuah perusahaan. Dan untuk menjalankan kebijakan ini perlu diadakannya atau dibuatnya sebuah program kerja yang menjadi pedoman atau guidance bagi sumber daya yang akan melaksanakan. Setelah strategi ditentukan, kemudian program kerja ditentukan, maka dilaksanakanlah kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dicanangkan. Kemudian, alur terakhir adalah menentukan rencana anggaran untuk menjalankan kegiatan tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang model manajemen strategik yang berbasis Key Success Factor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.